Tuhan, nyalakan terang di dunia. Ya, jadikanlah kami garam dan terang dunia. Sebelum baca firman, kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Khotbah pada minggu ini di hari yang ke-74 tanggal 15 Maret 2026 diambil dari kitab surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan 14. Dengan perikop hidup sebagai anak-anak terang. Itulah perikop. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam dunia. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenaan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, ulangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang telah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Itulah khotbah pada minggu ini. Dan sebagaimana biasa, kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Maret, karena itu adalah merupakan renungan kita selama 1 bulan. Dikatakan, orang yang mencari Allah adalah anak-anak Tuhan yang rendah hati dan menjalankan segala keadilan, kasih, dan kebenaran. Itu yang disebut anak-anak Allah. Ini dijabarkan dalam Kejadian pasal 18 ayat 19. Di mana Allah telah memilih Abraham sebagai hambanya yang dipercaya untuk meninggalkan kampung halamannya bersama dengan ayahnya dan saudara-saudaranya. Pergi ke tanah Kanaan, ke tanah yang belum tahu Abraham kemana dia harus pergi. Dia pergi bersama Lot. Dan dikatakan kepada Abraham, perintahkanlah kepada anak-anakmu dan keturunanmu supaya mereka selalu mengikuti jalan Tuhan. Dan bimbinglah mereka untuk menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Apabila itu kau jalankan dengan baik, konsekuen, dan murni, maka perjanjianku kepadamu yang telah ditulis dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai dengan 3 akan
ku penuhi. Inilah janji Allah. Sekarang mari kita lihat apa janji Allah kepada Abraham. Ada 7 janji Allah kepada Abraham. Yang pertama adalah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, tak terhitung banyaknya. Menjadi bangsa yang besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah berjanji bahwa aku akan membuat engkau menjadi berkat. Jadi Allah akan menjadikan Abraham menjadi berkat dan keturunannya apabila menjalankan karakter Allah. Kemudian yang ketiga, aku akan membuat engkau termasyur, terkenal di seluruh dunia. Itu yang dijanjikan, terkenal. Dan boleh dikatakan saat ini bangsa Israel menjadi perbincangan seluruh dunia. Apakah ini dilindungi oleh Tuhan apa tidak? Itulah kuasa daripada Tuhan. Namun apabila bangsa Israel menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran, dan juga mengikuti semua petunjuk Tuhan, dia akan dilindungi oleh Tuhan. Kemudian yang keempat adalah, engkau akan menjadi berkat bagi semua bangsa di dunia. Menjadi berkat untuk seluruh bangsa di dunia. Nah, kemudian poin yang kelima dan 6 ada di sini tanggung jawab moral dan jaminan bagi bangsa Israel sebagai keturunan daripada Abraham. Apa dikatakan oleh Allah? Orang yang memberkati engkau akan kuberkati. Jadi apabila ada orang yang berbaik kepada Israel, maka Tuhan yang mengetahui, bukan manusia. Tuhan. Karena di sini dikatakan dalam Kejadian, orang yang memberkati engkau akan kuberkati. Dan poin yang keenam dikatakan, orang-orang yang mengutuk engkau akan kukutuk. Jadi soal kutuk, mengutuk atau perang dengan Israel itu urusannya dengan Tuhan. Kalau bangsa Israel menjalankan perintah Tuhan, menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran, dan mengikuti petunjuk daripada Tuhan, itulah mereka. Siapapun yang mengutuk, Tuhan akan mengutuknya dengan dijalankannya secara konsekuen dan murni perintah yang disampaikan kepada Abraham untuk disampaikan kepada keturunannya dan anak-anaknya. Kemudian poin yang ketujuh adalah, engkau sudah menjadi berkat. Maka seluruh bangsa di dunia, kaum yang ada di muka bumi ini, mereka mendapatkan berkat melalui engkau. Jadi kalau dalam sejarah Alkitab, dalam kitab suci orangnya Kristen, ya, bahwa berkat itu sumbernya dari bangsa Israel untuk menyebar ke seluruh dunia. Apakah ada berkat lain kepada bangsa lain? Ya, itu kita lihat ada. Apakah itu dari bangsa Israel? Kalau mereka menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran, tentu itu dari Tuhan. Di situ. Jadi parameternya adalah menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran, dan mengikuti petunjuk daripada Tuhan. Maka berkat yang diterima itu semua adalah berkat dari Tuhan. Sesuai dengan Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai dengan 3. Kita semua berdasarkan Alkitabiah. Itulah pedoman kita selama bulan Maret. Kenapa ayat ini muncul selama bulan Maret ini memperbincangkan Israel. Dan kebetulan saat ini ada perang Amerika-Iran. Kita juga tidak tahu. Ini bukan kebetulan. Tidak ada kebetulan. Memang ini adalah sangat betul. Kenapa? Sampai bulan Maret ini selalu kita membicarakan berkat dan juga menjalankan karakter Allah dalam bulan ini. Sekarang kita masuk dalam khotbah minggu ini. Yaitu bahwa dengan perikop, jadilah anak-anak terang. Apa latar belakang daripada perikop ini?
kita mencoba mengambilnya dari 4 bagian. Pertama, apa latar belakangnya? Kenapa disebutkan jadilah anak-anak terang? Dan poin yang kedua, kita nanti menyampaikan apa tujuan daripada Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Apa tujuannya? Dan yang ketiga adalah apa pesan moral yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalani hidup ini. Dan poin yang keempat adalah bagaimana penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kita beranjak dari poin yang 4 inilah untuk mencoba melihat bagaimana khotbah pada minggu ini. Sekarang kita masuk dalam bagian pertama. Apa latar belakang daripada surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus dalam perikop ini? Panggilan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang hidup di tengah budaya pagan yang amoral untuk meninggalkan cara hidup lama atau kegelapan. Nah, jadi di sini ada tujuan daripada Rasul Paulus supaya meninggalkan budaya pagan. Apa itu budaya pagan? Ini terjadi politeisme, banyak Tuhan, menyembah beberapa dewa-dewa ya. Dan mereka adalah amoral dan sangat-sangat menginginkan daging, selera dan nafsu, kesombongan dan kepura-puraan, aspirasi dan ambisi. Itulah kejadian di jemaat Efesus. Adanya ajaran-ajaran sesat dengan budaya pagan, yaitu menjalankan ritual-ritual budaya yang bertentangan dengan Tuhan. Maka di sini Rasul Paulus mengingatkan untuk meninggalkan kegelapan dan hidup sebagai anak-anak terang yang harus yang suci dan yang kudus. Sebagai anak-anak terang yang kudus. Jadi setelah menjadi Kristen, jadi orang Yahudi di Efesus setelah mereka menjadi Kristen, mereka diminta membedakan diri dari kebiasaan dosa di sekitarnya dan memancarkan kebenaran, kasih, dan keadilan. Itulah latar belakang daripada Paulus menyampaikan pesan ini kepada jemaat Efesus. Mereka mengikuti budaya pagan dengan tradisi spiritualitas kuno. Ya. Nah, kemudian mereka masih bersumber pada politeisme atau banyak dewa dan animisme. Ya. Jadi mengutamakan bahkan dia tidak mengenal Allah. Inilah yang disampaikan oleh Paulus supaya kembali ke jalan yang benar, hidup menjadi anak-anak terang. Karena kita katakan Yesus sendiri dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa bersama dengan aku tidak akan terjadi kegelapan kalau sudah berada di dalam terang. Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia, kata Yesus. Jadi di dalam hal ini dikatakan sebagai konteks historis, ya. Paulus menulis surat ini pada tahun 62 sampai 63 Masehi, ya. 60 sampai 62 Masehi ditulis. Dan untuk Asia Kecil yang dipenuhi penyembahan berhala. Jadi Paulus menulis surat ini pada tahun 60 sampai 62 Masehi sebelum dia meninggal, karena Rasul Paulus meninggal tahun 64 Masehi. Jadi 2 tahun dia sebelum meninggal disampaikanlah ini, mengingatkan jemaat yang ada di Efesus untuk tidak mengikuti budaya-budaya pagan yang ritualitasnya menyembah banyak dewa atau berhala. Itulah latar belakang Paulus mengirim surat ini, supaya mengajak menjadi anak-anak terang. Kemudian dikatakan, jadilah identitas baru menjadi anak terang.
Jadi orang Kristen dahulu dalam kegelapan, ya, tidak mengenal Allah dan hidup dalam dosa. Tetapi kini telah menjadi terang di dalam Tuhan. Paulus sendiri, kita tahu latar belakang daripada Paulus. Makanya dia menyatakan, habis gelap terbitlah terang. Dia dalam kegelapan menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Tapi dalam terang dia membela berita Injil, berita Tuhan Yesus untuk disebarkan ke seluruh dunia. Itulah latar belakang. Sekarang masuk kita dalam poin kedua. Apa sih tujuan utama daripada Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Efesus? Tujuannya adalah mendorong umat Kristen untuk meninggalkan gaya hidup lama. Jadi mendorong umat supaya tinggalkan gaya hidup lama yang menyembah berhala dan ritualitas-ritualitas yang kuno yang diikuti oleh para nenek moyang. Tinggalkan. Jadilah hidup baru. Itulah yang disampaikan oleh Paulus dalam tujuannya menyampaikan ke jemaat Efesus. Nah, jadi dikatakan hidup sebagai anak-anak terang yang menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi bagian ini menegaskan ya adalah adanya transformasi identitas dari kegelapan menjadi terang. Jadi ada transformasi identitas daripada jemaat itu. Harus mau membedakan dia dalam terang dan dalam kegelapan. Dan Paulus sangat-sangat care dengan jemaat yang ada di Efesus. Dia mengatakan, jadilah anak-anak terang yang bercahaya kepada semua orang. Nah, dan itu kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi ada pesan orang tua dulu pada kami keluarga sebelum beliau meninggal 92 tahun. Ada pesannya begini. Nak, hiduplah terang. Majulah terang. Dan teruslah terang. Apa artinya dalam bahasa Batak? Mangolu di bagasak katiuron, mardalan di bagasak katiuron, jala terus di bagasan hatiuron. Itu maksudnya. Dan ini juga Paulus menyampaikan ini. Jadilah terang dunia, supaya dilihat orang cahaya kita. Jadi dalam hal hidup, ya, terang dan maju dengan terang dan terus terang. Ini adalah suatu filosofis yang harus dijalankan oleh semua umat Kristen. Mardalan di bagasak katiuron, mangulu di bagasak katiuron, jala totong di bagasan hatiuron. Nah, inilah tujuan utama daripada perikop ini, supaya tetap di dalam terang, ya, karena terang itu adalah dari Allah sendiri. Ya, terang itu dari Allah sendiri. Tadi saya berdoa, terang dari Allah, cahaya dari langit. Maka Tuhan menerangi kita. Dan ini juga kalau kita lihat dalam buku NDHKBP nomor 23, apa dikatakan? Sodang sian debata, hati uron sian gijang, bain ture sodangi marohanami asas sonang, laho manjalo hanguluan, napina tupami o Tuhan. Itulah terang dari Allah, cahaya dari langit. Terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Itulah tujuan daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam apa? Pesan moral daripada perikop ini. Dalam poin ketiga. Pesan moral adalah panggilan bagi semua orang yang percaya untuk meninggalkan kehidupan lama, kegelapan,
Dan di sini kalau kita melihat Yesus waktu murid-muridnya bertemu dengan dia di Bukit Zaitun, dan Yesus waktu itu mau meninggalkan mereka untuk naik ke surga. Apa pesan terakhir daripada Yesus? Pesan terakhir dia kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Apa dikatakan? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah mereka sebagai pengikutku. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa sebagai sumber kehidupan, di dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia, dan di dalam nama Roh Kudus sebagai pembimbing kita sampai akhir zaman. Saat ini sampai akhir zaman. Itulah pesan daripada Yesus. Jadikan mereka pengikutku. Dan ada yang lebih bagus di akhir pesan Yesus dalam ayat 20 dikatakan, jangan khawatir. Aku akan menemanimu sampai akhir zaman. Itulah jaminan dari Yesus. Walaupun dia sudah bangkit ke surga, naik ke surga, dia tetap berada di tengah-tengah kita untuk menemani kita sampai akhir zaman, sampai kita meninggal dunia. Jadi kita tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus sampai kapanpun. Itulah pesan moral daripada perikop ini, bahwa kalau dikatakan waktu dalam Nabi Yesaya bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus dikatakan Immanuel, Allah bersama kita. Jadi sudah dikatakan, dan ini digenapi setelah dikatakan dalam perjanjian lama Allah bersama kita, dan Yesus menyampaikan, aku akan menemanimu sampai akhir zaman. Semakin jelas bahwa Yesus bersama dengan. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Jadi apapun yang kita lakukan, bagaimanapun persoalan kita, Yesus selalu mendampingi kita. Kemudian poin yang keempat, yaitu bagaimana penerapan daripada ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang perlu kita renungkan. Saya mencoba mengambil 5 bagian dari perikop ini. Bahwa jadilah anak-anak terang dengan menunjukkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Artinya menjalankan karakter Allah dan mengikuti petunjuk daripada Tuhan. Nah, ini melibatkan tindakan untuk meninggalkan perilaku lama. Jadi berani ya mengungkap keyakinan dan memancarkan kasih Kristus dalam tindakan. Jadi kita harus berani menjadi saksi hidup. Seperti contoh Petrus, ya, Yohanes dan Yakobus, mereka menjadi saksi hidup yang nyata, yang melihat langsung kondisi Yesus pada saat dimuliakan oleh Tuhan dan mendengarkan suara daripada Tuhan langsung. 3 orang nih, Yakobus, Petrus dan Yohanes, waktu mereka berdoa di bukit. Pada saat itu Yesus menggenapi pekerjaannya sebelum disalibkan. Ada kata-kata dari Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Petrus, Yohanes, Yakobus menjadi saksi hidup untuk pemberitaan firman Tuhan. Ini merupakan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada poin-poin yang bisa kita renungkan untuk mengambil intisari daripada khotbah minggu ini. Yang pertama adalah menjalani identitas baru dalam ayat 8. Ya. Mengakui bahwa kita bukan bagian dari kegelapan atau hidup dalam dosa. Karena tadi Yesus sudah mengatakan, ya, jadikan mereka pengikutku, baptis dalam nama Allah Bapa, baptis nama Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, menjadi hidup baru. Artinya berhak menjadi pewaris kerajaan surga.
Inilah identitas baru yang diberikan kepada kita. Jadi menjalankan, melaksanakan terang di dalam Tuhan. Jadi terang itu bersinar dalam diri kita. Sikap hidup harus mencerminkan karakter Kristus. Kebaikan, keadilan, kejujuran, kasih, dan kebenaran. Itu yang pertama, artinya identitas baru kita harus kita tunjukkan kepada semua orang. Jangan lagi kita menunjukkan identitas lama hidup dalam dosa, tapi jadilah identitas baru yang sudah kita dapatkan melalui baptisan kudus. Dan poin yang kedua, dikatakan menghasilkan buah terang dalam ayat 9 sampai 10. Nah, jadi kita secara aktif harus melakukan perbuatan yang baik, adil, dan benar yang menyenangkan Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi semua keluarga kita harus menyenangkan Tuhan. Maka Joshua mengatakan, kalau saya bersama isi rumah saya, hanya Tuhan yang menjadi panutan kami. Yang au do aku sajabu ikun Jehovah do oloan nami. Itu Joshua. Nah, kemudian di sini dikatakan tadi, jalankan tindakan perbuatan baik. Maka dalam Galatia 6:9, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Kalau tidak lemah ini artinya kita tidak bercacat sampai akhir zaman, setia sampai akhir zaman. Itulah yang mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal dan abadi. Poin yang ketiga yang harus kita renungkan adalah meninggalkan perbuatan gelap. Ayat 11 sampai dengan 12. Tidak lagi berpartisipasi dalam budaya pagan seperti tadi politeisme, banyak penyembahan dewa, ya, ritual-ritual kuno, menyembah berhala. Jangan lagi. Harus kita mampu meninggalkan perbuatan budaya pagan seperti kegelapan, ya, kebohongan, kemudian kesalahan, percabulan atau gosip, bahkan ya menegur atau mengungkapkan perbuatan tersebut dengan kasih. Jadi kita harus berani menegur perbuatan yang salah, karena Tuhan sudah mengatakan firman Tuhan yang di Alkitab itu adalah diilhami untuk Tuhan, untuk menegur, untuk menunjukkan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk rekonsiliasi dengan Tuhan. Itu fungsi daripada Alkitab. Menegur kesalahan, memperbaiki kesalahan, dan rekonsiliasi, berdamai dengan Tuhan. Jadi, meninggalkan perbuatan-perbuatan gelap. Ayat 11 sampai 12. Seperti budaya pagan, berada dalam ritual-ritual penyembahan bersalah. Itu kita tinggalkan. Hidup baru. Poin yang keempat adalah hidup dengan hikmat. Ayat 13 sampai 14. Bangun dari tidur rohani kita. Kalau selama ini rohani kita tertidur, sekarang bangun dengan rohani-rohani yang segar. Jangan lagi kita terbelenggu-belenggu oleh tantangan-tantangan duniawi seperti selera dan nafsu, kesombongan dan kepura-puraan, aspirasi dan ambisi. Jangan terbelenggu oleh itu. Tapi kita hadapilah tantangan itu. Selera dan nafsu kita kelola dengan baik. Kesombongan dan kepura-puraan jangan kita tonjolkan, karena tidak ada manusia yang bermegah di depan Tuhan. Maka dikatakan dalam Injil Matius pasal 5, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena dia akan pewaris kerajaan surga. Bukan dalam hal ini miskin dalam artinya materi, sehingga kalau orang kaya tidak berbahagia, bukan. Berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan, miskin rohani. Ya.
Artinya kita tidak ada apa-apanya dengan Tuhan. Walaupun saya punya 2 triliun di bank, punya tanah seluas apa, punya mobil, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kita berhadapan dengan Tuhan. Kita harus tetap miskin. Jadi orang kaya, orang miskin harus miskin di hadapan Tuhan. Artinya tidak boleh bermegah. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Dan anugerah itu hanya kita dapatkan apabila kita beriman. Diselamatkan karena iman. Iman percaya. Dan anugerah itu keselamatan. Keselamatan itu adalah anugerah. Dan didapatkan dalam iman percaya hanya berdasarkan Alkitab. Di Alkitab semua itu yang diajarkan. Itulah maka koridor dalam diri kita hidup dengan hikmat. Berhikmat. Siapa yang hidup dengan berhikmat? Kita lihat Raja Salomo. Pada saat dia bermimpi bertemu dengan Allah, Allah menyampaikan kepada dia, Salomo, mintalah apa yang kau inginkan akan kuberikan. Apa yang diminta oleh Raja Salomo? Dia meminta, berikanlah kepada saya hikmat dan pengetahuan untuk bisa memimpin bangsa Israel yang begitu besar dan banyak yang sering keluar daripada jalur menyembah berhala. Itu yang diminta oleh Raja Salomo. Hikmat dan pengetahuan. Apa jawaban Tuhan? Karena engkau tidak meminta panjang umur, tidak meminta kekayaan, tidak meminta yang lainnya, tidak meminta musuhmu supaya kau kalahkan, maka semua akan kuberikan kepadamu ditambah hikmat dan pengetahuan. Begitu hebatnya Tuhan. Jadi walaupun kita minta ya tulus, Tuhan pasti memperhatikan. Apa yang kita tidak minta, Tuhan tahu. Jadi jangan khawatir, walaupun kita minta sesuatu, Tuhan bisa memberikan kompensasi yang lebih baik. Seperti Raja Salomo. Karena Salomo meminta dengan jujur. Karena sudah dikatakan oleh Tuhan, mintalah apa yang kau butuhkan. Tapi dia minta hikmat dan pengetahuan. Bukan main ya. Nah, kita pun bisa seperti itu. Meminta hikmat dan pengetahuan kepada dari Tuhan. Untuk bisa mengatur hidup kita bagaimana supaya kita sebagai terang dunia. Bukan dalam kegelapan. Sekarang poin terakhir, yaitu poin yang kelima. Ya. Penyucian hidup. Jadi hidup kita harus tetap kita sucikan. Kapan itu kita sucikan hidup kita? Pada saat kita berhubungan dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Di situ kita suci. Maka setiap kita berhubungan dengan Tuhan, silaturahmi dengan Tuhan, kita harus mengakui dengan jujur apa yang kita lakukan pada hari itu. Kalau kita membohongi si A, berbuat curang, kita sampaikan kepada Tuhan. Aku tadi berbuat curang Tuhan kepada si A, si B, begini. Kita jelaskan supaya kita bisa hidup suci. Nah, jadi diri kita perlu kita sucikan. Nah, seperti contoh Nabi Ayub. Setiap pagi karena anak-anaknya itu berpesta pora, banyak duit, segala macam. Pagi hari dia menyucikan anak-anaknya. Coba. Disucikan anaknya. Sekarang pertanyaan bagi kita. Apakah kita berusaha menyucikan anak-anak kita? Kalau mereka berbuat kesalahan, berbuat curang, atau berbuat yang tidak lonos seperti orang lain. Apakah kita sucikan dia setiap pagi, setiap hari? Inilah tugas yang penting bagi kita. Menyucikan diri. Kalau di dalam denominasi gereja HKBP itu jelas pada saat perjamuan kudus. Dan setiap kebaktian minggu, ya, setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan dan membaca hukum Taurat, maka yang ketiga adalah kita harus hidup suci. Mengampuni dosa, mengakui dosa kita. Jadi di sini dikatakan adalah penyucian hidup harus dijalankan anytime, setiap saat. Maka orang bijak mengatakan napas kita ya adalah doa kita. Kalau begitu kita bernapas berdoa kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih bisa jalan. Itu sudah sangat baik. Maka kita juga lihat dengan teman-teman kita ya dalam denominasi agama lain,
dan selalu mengucap, baca apa? Dalam nama Tuhan. Setiap melangkah, baca dalam nama Tuhan. Kita pun harus menjadi seperti itu. Dan semua harus mengatakan, jika Tuhan menghendaki, apapun bisa terjadi. Itulah poin yang perlu kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, secara ringkas dari khotbah minggu ini, saya mencoba membuat bahwa ayat ini menuntut perubahan, ya, sebagai hidup yang baik dari radikal. Adanya perubahan gagasan hidup, ya, yang radikal dari gaya hidup menuruti keinginan daging. Jadi keinginan daging itu ada selera dan nafsu, kesombongan dan kepura-puraan, aspirasi dan ambisi. Nah, di sini harus menuntut perubahan gaya hidup yang tadinya kita hidup dengan radikal gaya hidup lama. Ada perubahan. Nah, untuk menjadi hidup yang dipimpin oleh Roh, ya, di mana perbuatan-perbuatan baik akan terlihat jelas bagi dunia. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita akan jelas dilihat oleh dunia. Saya mengutip dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kemudian dikatakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin, ya, tersembunyi. Pasti semua melihat. Seperti kita lihat di Sumatera Utara yang ada di atas gunung-gunung itu tuh, seperti salib kasih, kemudian Tuhan Yesus, ya, di dalam, kita lihat itu di dalam Samosir, semua kelihatan terpampang dilihat orang. Dan juga lagi pula orang tidak mungkin menaruh, ya, meletakkan lampu atau lilin di bawah gentong. Tidak mungkin, tidak kelihatan. Selalu di atas dian, supaya bercahaya kepada semua orang. Nah, kemudian dalam ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu, ya, bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Jadi, jangan kita sembunyikan perbuatan baik itu kepada semua orang. Tapi jangan kita memberi secara sombong, karena sudah dikatakan, kalau tangan kirimu memberikan, jangan sampai diketahui oleh tangan kanan. Demikian sebaliknya. Artinya tidak dengan sombong, tidak dengan ria, tidak supaya dilihat orang. Maka demikianlah katanya, cahayamu bersinar di depan orang untuk melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, untuk memuliakan Tuhan. Itulah khotbah kita pada minggu ini. Jadilah terang dan garam untuk menerangi dunia dan juga menyejukkan semua orang, sehingga kita layak disebut sebagai manusia transisi. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Dan sebagai pesan terakhir, mari kita kutip Injil Matius pasal 7 ayat 12. Ini kata-kata Yesus sebagai kesimpulan dari semua hukum Taurat dan kitab dari para nabi. Apa dikatakan? Apa yang hendak kau inginkan diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Tabur tuai. Kalau kita menginginkan kejahatan, bikin kejahatan, pasti akan datang. Karena tidak mungkin tanam kacang hasilnya padi.
atau tanam mangga hasilnya pepaya. Tidak mungkin. Tanam padi hasilnya padi. Tanam mangga hasilnya mangga. Itulah tabur tuai. Untuk melengkapi terang kita, untuk bercahaya kepada semua orang. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, bimbinglah langkah kami untuk hidup sebagai anak-anak terang dalam kegelapan dunia. Ajarlah kami untuk melakukan perbuatan baik yang mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu kepada semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.